Ibu record dulu. Ya anak-anak, Ibu share screen dulu ya. Share screen dulu, langsung pemantapan materi ya. Pemantapan materinya berupa latihan-latihan soal-soal yang bisa kamu kerjakan dulu. Ibu beri waktu 3 menit. Yang sudah selesai mengerjakan, langsung hasilnya disebutkan ya. Nanti ada nilai khusus yang bagi siswa yang bisa mengerjakan. Oke. Sekarang tentang bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan intinya rumusnya ini anak-anak ya. Jadi A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M ya. Jadi perhatikan penulisannya, kalau dalam bentuk akar itu basisnya ditaruh sini, kemudian pembilangnya ditaruh ini di sini, pangkat dari A ya. Kemudian akarnya ini adalah letak akar N. Contoh supaya lebih jelas ya. Diberi contoh supaya lebih jelas. Misalkan ini ada perintah. Tulislah bentuk akarnya ya, akarnya. Misalkan ada soal 5 pangkat 2 per 3. Silakan dituliskan dalam bentuk akarnya. Gimana ini? Yuk. Ada yang langsung mau menjawab? Silakan. Akar pangkat 3 dari 5 per 2. Akar pangkat 3 akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Gini ya. Kalau salah, enggak terbalik itu 2 dan 3-nya. Betul ya. Ini siapa yang jawab? Josjaki. Iya, Bu. Oke. Nah, kalau ada seperti ini boleh dilanjutkan. Angka yang bisa dihitung kamu hitung ya. Yang mana yang bisa dihitung itu? 5 pangkat 2. Ya. Jadi ini bisa ditulis begini. Akar pangkat 3 dari 25. Nah, ini bisa ditulis seperti ini ya. Sehingga yang dalam akar ini bisa dihitung. Nah, sekarang Ibu balik. 5 pangkat 3 per 2. Silakan. Akar 2 dari 5 akar 3. Akar Akar 2 dari 5 akar 3. Dari 5 pangkat 3. Ya. Nih. Kamu biasanya kan nulisnya gini. Coba dilanjutkan lagi dihitung iki yang bisa dihitung. Akar pangkat 2 dari berapa ini? 125. Nah, dalam matematika kalau akar pangkat 2 ini boleh tidak ditulis ya. Biasanya tidak ditulis anak-anak. Tapi kalau selain 2 itu harus ditulis ya. Jadi ini bisa ditulis begini. Biasanya nulisnya begini, tidak ditampakkan angka 2-nya. Akar 125 gini ya. Nah, ini. Jadi angka ini akar pangkat 2-nya ini tidak ditampakkan. Ini artinya akar pangkat 2 dari 125 ya. Nah, ini sebetulnya bisa disederhanakan seperti cara kemarin. Gimana bentuk sederhananya? Silakan dicoba. Akar 125 jadi berapa akar berapa? Sambil mengingat pelajaran yang lalu. Yuk. Kamu sambil menyediakan kertas dengan pulpen ya. Jadi kalau ada soal cepat menjawab. Ada yang sudah? Silakan. 5 akar 5. Betul, bagus sekali. Leo ya? Kebagus ya. Jadi Ya, Bu. hasilnya adalah 5 akar 5. Sudah dibahas pada pelajaran yang materi yang lalu ya. 5 akar 5 sini. Nah, seperti ini adalah bentuk yang paling sederhana anak-anak ya. Dari
akar 5 pangkat 3 menjadi 5 akar 5. Nah, ini anak-anak, kalau kamu menemui pangkat yang pembilangnya lebih dari penyebutnya, ini sebetulnya kalau ditulis seperti ini masih belum sederhana, ya, masih belum sederhana. Jadi nanti harus diolah. Sehingga nanti begini cara mengolahnya. Jadi nanti 5 pangkat 3/2 ini bisa kamu jadikan pecahan campuran, ya. Menjadi berapa kalau pecahan campuran? 3/2. 1 berapa? 1/2. Karena 3 dibagi 2 kan 1, sisanya 1, 1/2 ya. Jadi 3/2 itu sama dengan 1/2, kan gitu kan? Nah ini 5 pangkat 1/2 itu bisa dipecah menjadi 5 pangkat 1 dikalikan 5 pangkat setengah. Nah sampai sini paham? Kenapa kok seperti itu? Ya, karena 1/2 itu sama dengan 1 ditambah setengah. Kamu ingat pada perkalian itu berlaku sifat penjumlahan pada pangkat asalkan basisnya sama gitu ya. Jadi 1/2 bisa ditulis 5 pangkat 1 kali 5 pangkat setengah. Sama dengan 5 pangkat 1 berapa hasilnya? 5 pangkat 1 berapa hasilnya? Nah ya, 5. Kemudian 5 pangkat setengah itu alias bisa ditulis akar pangkat 5. Nah, seperti ini kan 5 pangkat 1, ini satunya di sini tidak usah ditulis karena 5 pangkat 1 5, 2-nya di sini kan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sama dengan ini. Ini di sini adalah tambahan materi untuk kalian karena di video pembelajarannya Bu Lutfi tidak menyajikan ini ya. Memang Bu Lutfi sengaja begitu, nanti virtualnya aja kalian Ibu tambahi dengan ini, pengetahuan ini. Jadi sekali lagi, kalau kamu ingin menyederhanakan bentuk pangkat pecahan, kalau pembilangnya lebih dari penyebutnya, lebih besar, itu harus menggunakan langkah ini, sehingga terakhir akan lebih sederhana lagi seperti ini. Oke, bisa dipahami prosesnya? Leo, Ayla, Haikal, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang Ibu coba. Ibu beri soal satu lagi ya, yang terkait dengan ini. Kemudian kamu coba ya. Misalkan Ibu punya ini 6 pangkat 5/2. Silahkan dihitung. Wes. Yuk. Yang sudah selesai langsung. Kamu tidak bisa menuliskan di papan tulisnya ya caranya. Kalau bisa langsung nuliskan di papan tulisnya ini. Yang biasa coret-coret sopo itu biasa. Nah itu Tasya itu mulai mencoba. Hasil akhirnya kamu tuliskan di papan tulis ini. Ya. Hitung dulu hasilnya berapa. Atau kalau malu menulis, ucapkan aja sudah. Sebutkan nama dan nomor absen. Sebelum menjawab. Dibiasakan seperti itu. Waktunya hanya 3 menit. Jangan lama-lama. Ayo, Haikal, ya, angkat tangan Haikal. Berapa hasil mulai? Muhammad Haikal ini angkat tangan ini. Mana ini suaranya ini? Ayo yang aktif.
Yuk, siapa yang sudah? Ayo. Leo, belum? Big Daniel, belum? Ayo, siapa? Oke, nggak ada yang berani maju? Jaki? Ayo dong. Leo, mana suaranya? Biasanya Leo nih cepet ngitungnya ini, ya. Oke, kalau enggak ada, ini waktunya nanti lama satu soal ini ya. Oke, kalau enggak ada, coba perhatikan ini. Coba mic-nya dihidupkan ya. 6 pangkat 5/2, ini bisa ditulis 6 pangkat berapa? Apa nari? Coba Dua setengah. 2,2. 1,2. Oh, 1/2. 6 pangkat 2, 1/2. Oke, terus gimana? Dipecah. Jadi 6 pangkat 2 kali dikalikan 6 pangkat 1/2. Gitu caranya. Ya 2,5 podo mbek 2 ditambah setengah ya. Sekarang dihitung 6 pangkat 2 berapa ini? 36. 36. Langsung ditarik akarnya. Jadi berapa ini akarnya ini? Akar 6. Ya, seperti ini. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi akar 6 itu sudah tidak bisa ditarik akarnya. Maksudnya sudah tidak bisa, hasilnya tidak menghasilkan bilangan bulat. Ya, lain kalau akar 9 itu 3, akar 4 itu 2, ini akar 6 tidak bisa. Ya, sehingga hasilnya adalah 36 akar 6. Ini anak-anak maksudnya itu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Oke. Bisa. Sekarang Bu. lanjut ya. Enggak mau Kasih dengar soal lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jatuh. Sekarang Ibu beri soal lagi. Coba ini kamu hitung. Ada soal begini. Di soalnya itu ada soal begini anak-anak. Tapi ini saya rubah angkanya. 16 pangkat min 1/4. Nah, ini ya opo ini. Gimana cara menghitungnya ini? Silakan kalau ada yang bisa dicoba ya. Ada soal 16 pangkat min 1/4. Hitunglah. Jadi disuruh cari nilainya. Ini kalau tidak salah di soal latihan ada, cuma bilangannya bukan itu ya. Yuk, dicoba. Satu per 2. Hasilnya 1/2. Oke, ini siapa ini yang jawab? Yang jawab 1/2 siapa? 1/2 ya. Oke. Ada jawaban lain? Nggak ada ya jawaban lain ya. Ya. Kamu kok sepertinya kelihatan loyo gitu ya. Padahal biasanya 9E itu semangat biasanya ya, seperti pertemuan lalu semangat, senang Ibu Lutfi. Sekarang kok enggak ya? Kenapa ini? Ngantuk ya, kesel. Ya. Jadi untuk menghitung 16 pangkat min 1/4, ini kamu harus menjadikan dulu ini pangkatnya yang negatif ini kamu jadikan pangkat positif anak-anak ya. Ingat cara menjadikan pangkat positif itu dijadikan 1/.
Nah, gini 1/16 pangkat 1/4. Ini caranya ya. Kemudian langkah berikutnya 16-nya ini dijadikan bilangan berpangkat basis 2. Karena kalau di pohon faktor ya, maka dia akan menjadi basis 2 ya, 2, 8, gini kan, sudah dibahas kan ini ya, 4, kemudian ini 22, sehingga menjadi 2 pangkat 4. Jadi jadikan itu. Jadi nanti 1/2 pangkat 4. Ini tapi dipangkatkan lagi 1/4. Nah, berikutnya bagaimana caranya menyelesaikan ini? Pangkat dipangkatkan, diapakan pangkatnya? Pangkat dipangkatkan, diapakan pangkatnya? Dikalikan. Ya, kok enggak bunyi ya? 2 pangkat 4 kali 1/4. Mungkin semuanya puasa ya. Sekarang hari Kamis, puasa Kamis. Ini ya. Ya. Ini bisa dipisik ya. Nah, sehingga menjadi 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2 ya. Jadi hasilnya 1/2. Betul ini ya. Alhamdulillah. Yang tadi jawab 1/2 berarti betul sudah. Itu anak-anak ya. Itu. Silakan kalau mau bertanya lagi. Waktunya tinggal berapa menit ini? Tinggal 10 menit lagi. Oke, bisa satu soal lagi ya. Apa masih semangat ya ngerjakan soalnya? Masih semangat apa wis lemes? Hah? Insya Allah semangat, Bu. Semangat masih. Kok tapi tidak ada suaranya? Aduh, nggak bersedih. Nanti ini Bapak Ibu yang mendampingi kalian malah gak semangat pisan ya. Biasanya kamu itu Bu 9 sebelah rumah ada yang muter musik Bu, tadi kurang dengar. Oh gitu, ada yang muter musik, banter yang muter ya. Iya, pakai salon. Kayak salon. Haikal itu ya. Iya. Kalau kan enggak ya, enggak ada musik ya, Leo barang iki semuanya. Satu soal lagi ya, satu soal lagi untuk ngasah pemahaman kalian. Yo, kalau misalkan ada soal gini anak-anak. 6 7/4 pangkat 7/4 dibagi 6 pangkat 5/4. Silakan hasilnya berapa ini? Akar pangkat 2 dari 6 pangkat 4. Akar pangkat 2 dari 6 pangkat 4. 6 pangkat 4. Masih bisa disederhanakan lagi itu? Oh iya. Pokoknya paling sederhana. Sudah betul, tinggal satu langkah lagi. Berapa? Pangkat pecahannya disederhanakan lagi. Siapa ini? Jadi ya ini barisan ya. Iya. Yuk, caranya kalau pembagian diapakan kemarin itu? Pangkatnya diapakan? Dikurangi, bagus. Jadi nanti ini caranya 6 pangkat 7/4 dikurangi 5/4 ya. Berarti nanti 6 pangkat berapa? 7 dikurangi 5 berapa? 2/4 ya. Nah, 2/4 kan bisa disederhanakan lagi. Jadi berapa? 6 pangkat 1/2. 1/2. Ya, bagus. Kalau dijadikan bentuk akar, maka penampilannya seperti ini. Ya. Akar 6 sudah. Nah, gitu. Ya. Allah.
Kan gampang sekali itu. Gampang sekali. Kurang pirang menit. Ya, lanjut satu soal lagi sing rodok-rodok jelimet titik. Coba ini. 5 pangkat negatif 1/2 dikalikan 5 pangkat negatif 3/2 per 5 pangkat negatif 1. Silakan. Ingat, kalau kali ditambah, kalau bagi dikurangi. Hitung itu. Tiga menit. Maksimal mengerjakan, dibiasakan maksimal mengerjakan soal itu 3 menit anak-anak ya. Karena acuannya pada soal UNAS, soal UN ya, soal UN itu kalau ngerjakan itu maksimal 3 menit. 40 soal itu 2 jam, 120 menit. Berarti satu soalnya 3 menit. Itu dilatih seperti itu kalian ya. Setiap kali ada soal matematika harus maksimal 3 menit. Dan berapa hasilnya? Kamu harus sering berlatih penjumlahan, pengurangan, pecahan itu ya. Rupanya kamu lemah di sini. 1/5. 1/5 bagus. Siapa yang jawab itu barusan? Saya, Bu. Yaki. Muhammad Daniel. Siapa? Muhammad Daniel. Oh, Fik Daniel. Oke, betul jawabanmu betul ya. Jadi nanti begini anak-anak, Fik Daniel ya yang barusan jawab. Ini caranya anak-anak, kalau perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya ditambah ya. Ini sama basisnya, berarti nanti dikurangi. Langsung aja gini. 5 pangkat negatif setengah ditambah negatif 3/2, kemudian dikurangi negatif 1. Nah ini ya, jadi ditambahnya itu karena perkalian, dikurangi itu karena pembagian. Dah, berarti pangkatnya itu kamu harus terampil menjumlahkan ini. Harus terampil. Sudah kelas 3 ya, sudah kelas 9. 5 pangkat. Min setengah ditambah min 3/2. Berapa hasilnya? Min 4/2. Min 4/2, bagus. Min 4/2 ya. Ini negatif, ada negatifnya menjadi apa? Positif 1. Ya, jadi gitu. Sehingga menjadi 5 pangkat. Min 4/2 jadi berapa? 4 dibagi 2 berapa? Min 2. Min 2 ditambah 1. Nah, sudah. Min 2 ditambah 1 berapa? 5 min 1. Iya, 5 pangkat min 1. Pangkat min 1. Nah, ini dijadikan pangkat positif menjadi 1/5. Ini sebetulnya ada pangkatnya 1, tapi tidak usah ditulis 1/5. Jadi hasilnya ini. Nah, ini harus banyak dilatih soal ya untuk kalian. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan ya. 3 menit lagi cukup untuk perkenalan ya, perkenalan kalian dengan Bapak Ibu. Oke. Ibu stop share dulu. Nah, anak-anak. Nah, anak-anak di sini telah hadir Bapak Ibu guru yang akan mendampingi kalian dalam belajar 45 hari ke depan. Tapi Bu Lutfi tetap masih memantau kalian karena Bu Lutfi ada di kelas juga ya, tentang keaktifan kalian tetap Ibu pantau. Nah, di sini telah hadir Bapak Anwar Ma'arif ya. Ibu Eka belum ada ya? Oh, Ibu Eka dan Bapak Zaki. Ya, Amar Zaki. Oke. Anak-anak perlu Ibu beritahukan bahwa nanti yang mendampingi kalian adalah Bapak. Jadi beliau bertiga ini anak-anak datang ke SMP 1 Rambi Puji untuk mendedikasikan diri, maksudnya untuk menularkan ilmu yang sudah beliau peroleh selama jadi mahasiswa di Universitas Jember. Jadi beliau itu masih
statusnya sebagai mahasiswa Universitas Jember ya. Kemudian ingin mempraktekkan ilmu yang beliau pelajari selama ini untuk kalian tercinta dan tersayang ya. Jadi Ibu Lutfi membawai, karena Bu Lutfi sebagai guru pamong membawai beliau bertiga ini. Jadi beliau bertiga ini nanti masing-masing punya kelasnya sendiri. Khusus son kelas 9E itu didampingi oleh Pak Amar Zaki. Oke, untuk yang awal Pak Amar Zaki monggo dipersilakan untuk memperkenalkan diri pada anak-anak. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Siang, Pak. Siang. Siang. Iya. Oke. Pak, Tidak mau zuhur, Pak. Ya. Wis mualik. Perkenalkan nama saya Amar Zaki dari Universitas S1 Pendidikan Matematika Universitas Jember. Nah, asal saya yaitu dari Situbondo. Mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai saya? Enggak. Enggak. Ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya begini, Bapak Amar sekarang ingin apa Pak? Apa pingin buah mangga gitu dong? Atau tanya Bapak sekarang tinggalnya di mana gitu? Nanti perkenalannya nanti mungkin dilanjut ya di grup WA ya kan nanti berkumpul dengan kalian nanti. Sekarang yang kedua, terima kasih Pak Amar. Sekarang yang kedua, Bu Eka Nia Prastiwi, monggo Ibu. Suaranya kok kecil ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nia Prastiwi dari mahasiswa Universitas Jember, Pendidikan Matematika. Asal saya dari Probolinggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak. Insyaallah tidak ada. Enggak Tidak ada Bu, tidak ada. Lanjutnya Pak Amar, monggo. Tidak ada Bu. Monggo Pak Anwar Ma'arif. Baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwar Ma'arif. Saya dari nama mahasiswa S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Jember. Nah, mungkin untuk asal saya asli dari Magetan, Jawa Timur. Tetapi saya nanti akan menetap di Jember selama 45 hari ke depan. Mungkin tidak ada yang ditanyakan ya. Saya kembalikan ke Bu Lutfi aja. Terima kasih. Terima kasih boleh bertiga ini. Anak-anak, kalau ada pertanyaan terkait kamu yang tidak bisa boleh dong nanti Japri sama Bu Eka sama Pak Anwar sama Pak Amar ya. Mungkin kalian kalau ke Bu Lutfi sungkan atau takut ya bisa ke beliau bertiga ini untuk bertanya ya. Oke, tetap semangat belajar. Ya, tetap semangat. Ya. Habis Ibu akhiri sekian dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kamu pelajari sekarang ini bermanfaat dan ilmu yang berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.